Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari semua pertemuan yang telah dilaksanakan. Sejarah konservasi. Sejarah kegiatan konservasi Indonesia telah dimulai sejak lama, bahkan sebelum Indonesia berada dalam pendudukan Belanda. Masyarakat Indonesia sudah secara turun-temurun secara arif memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Banyak bukti di masyarakat tentang pemanfaatan lestari sumber daya alam ini, seperti adanya panglima laut di Aceh, lubuk larangan di Sumatera, Kelong di Batam, Manee di Sulawesi Utara, Sasi di Maluku dan Papua, Awik-awik di Lombok. Deskripsi evolusi program-program konservasi di Indonesia ini selanjutnya sebagian besar disadur dari Mulyana dan Dermawan pada tahun 2004. Di zaman pendudukan Belanda, sejarah konservasi dimulai pada tahun 1714 ketika Castellane mendonasikan 6 hektar tanah di daerah Banten untuk dijadikan cagar alam. Setelah itu, suaka alam pertama di Cibodas dideklarasikan secara resmi oleh Direktur Kebun Raya Bogor pada tahun 1889 dalam rangka melindungi hutan serta flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Pada tahun 1913, di bawah pimpinan Dr. S.H. Corders, Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda mengajukan 12 kawasan perlindungan, yaitu Pulau Krakatau, Gunung Papandayan, Ujung Kulon, Gunung Bromo, Nusa Barung, Alas Purwo, Kawah Ijen beserta dataran tingginya, dan beberapa situs di daerah Banten. Dalam bidang konservasi perairan, pada tahun 1920 keluar Statsblad nomor 396 dalam rangka melindungi sumber daya perikanan dan melarang penangkapan ikan dengan bahan beracun, obat bius, dan bahan peledak. Setelah itu keluar Statsblad nomor 167 tahun 1941 tentang penataan cagar alam dan suaka marga satwa. Selanjutnya pembentukan kawasan konservasi perairan. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi, masyarakat, dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan. Penetapan kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya untuk melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pengembangan kawasan konservasi perairan seluas 30 juta hektar pada tahun 2030. Kawasan konservasi perairan juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Juto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil KKP 3K dan kategori berdasarkan maksud dan tujuan dari pembentukan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya ikan, kondisi sosial dan budaya dari kawasan tersebut. Zonasi kawasan konservasi perairan adalah suatu untuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Konservasi keragaman genetik merupakan aspek penting dari manajemen spesies terancam dan hampir punah. Strategi konservasi tersebut meliputi konservasi yang berkaitan dengan budaya dan sejarah sebagai sumber
bibit yang digunakan secara berkelanjutan, serta karena populasinya terancam, sampai sekarang Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi yang meliputi total wilayah 27.108,486 hektar, termasuk 221 cagar alam, 75 suaka alam, 50 taman nasional, 23 taman hutan raya, 115 taman wisata alam, dan 13 taman buruh. Saat ini, pokok perhatian pengelolaan kawasan konservasi adalah pada taman nasional dengan mengembangkan institusi khusus untuk mengelola kawasan yang disebut Balai Taman Nasional, yaitu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan kawasan konservasi non-taman nasional masih belum dikelola dengan baik oleh kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang berada di tingkat provinsi. Khusus pengelolaan taman nasional dinilai masih belum sepenuhnya efektif, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian perangkat pemantau efektivitas pengelola menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di kawasan konservasi non-taman nasional. Situasi ini menyebabkan degradasi ekosistem antara lain karena pembalakan liar, perambahan, perburuan liar, pengembalaan ternak ilegal, dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Berdasarkan RKN potensi, beberapa kawasan konservasi yang diusulkan juga dinilai dan ditetapkan sebagai cagar alam, suaka marga satwa atau taman wisata alam, termasuk kawasan perairan pesisir dan perairan dangkal untuk melestarikan terumbu karang dan habitat kehidupan laut. Pada tahun 1983, FAO dan WWF mendukung Indonesia dalam memproduksi peta jalan roadmap untuk konservasi laut di Indonesia. Tujuan utama peta jalan ini adalah untuk membangun sekitar 10 juta hektar habitat laut yang unik dan penting, termasuk mangrove atau bakau, terumbu karang, laguna, persebaran rumput laut, dan daerah pesisir. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang sedang berjalan merupakan terobosan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tidak hanya Taman Nasional yang dikelola sejak tahun 1982 mendapat manfaat dari proses ini, namun pembentukan KPHK non-taman nasional juga akan mengarah pada pengelolaan kawasan yang lebih baik, terutama untuk cagar alam dan suaka alam, di mana pengelolaannya saat ini terbatas untuk menjaga dan mengawasi kawasan. Demikian juga pengelolaan taman wisata dan taman buruh yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga atau pemegang izin dapat diawasi lebih baik oleh KPHK. Selanjutnya, KPHK juga dapat memberikan saran teknis untuk mengelola taman hutan raya yang berada di bawah otorisasi pemerintah kabupaten atau provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf.
karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan apabila terdapat kelebihan, saya berharap kelebihan tersebut akan berguna di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.